dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 bulan Mei tahun 2023, upacara pelantikan, pengukuhan, dan serah terima jabatan dosen yang diberi tugas tambahan di lingkungan Universitas Tadulako dimulai. KP 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan di lingkungan Universitas Tadulako. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil masing-masing. 1. Dr. Lukman M. Hum dari jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tadulako, masa jabatan 2019-2023. 2. Profesor Dr. Muhammad, Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, masa jabatan 2019-2023. 11. Dr. Isrun SPMP dari jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, masa jabatan 2019-2023. 12. Dr. Nawawi Nasir MSI dari jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2019-2023. 13. Profesor Dr. Syahir Nasir SEMSI dari jabatan sebagai Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2019-2023. 14. Dr. Insinyur Saka Samudin MP dari jabatan sebagai Koordinator Bidang Organisasi pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2019-2023. 15. Dr. Aminuddin SHM Hum dari jabatan sebagai Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2019-2023. 16. Profesor Dr. Insinyur Syukur Umar Des dari jabatan sebagai Koordinator Bidang Keuangan pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2019-2023. 17. Muhammad Iqbal SEMSI AK dari jabatan sebagai anggota pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2019-2023. 18. Profesor Konder Manurung DEA PhD dari jabatan sebagai Kepala UPT Bahasa Universitas Tadulako. 19. Dr. Asri Pirade Paserang SSI MSI dari jabatan sebagai Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako. 20. Dr. Insinyur Abdullah Nasir MP dari jabatan sebagai Kepala UPT Pengelolaan Lingkungan Universitas Tadulako. 21. Dr. Ramli SPMP dari jabatan sebagai Kepala UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi Universitas Tadulako. 22. M. Syahrul Ulum SSI MSI PhD dari jabatan sebagai Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Tadulako. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil masing-masing. 1. Dr. Engineer Andi Rusdin ST MT MSc dalam jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 2. Dr. Muhammad Rusidi MSI dalam jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 3. Dr. Insinyur Sagaf MP MSI dalam jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako, masa jabatan 2019-2023-2027. 4. Dr. Insinyur Ayen MSc dalam jabatan sebagai PLT Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Tadulako. 5. Andi Arham Adam ST MSc PhD dalam jabatan sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 6. Dr. Lukman M. Hum dalam jabatan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 7. Profesor Insinyur Zainuddin PhD dalam jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 8. Dr. Insinyur Syamsul Arifin MSc dalam jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 9. Dr. Insinyur Muhammad Hibantoana MSI dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 10. Dr. Sulaiman SPMP dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 11. Dr. Insinyur Rois MP dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 12. Profesor Dr. Insinyur Syukur Umar Des dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 13. Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Organisasi pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 14. Profesor Insinyur Damri HB MSc AG PhD dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 15. Profesor Dr. Ridwan SE MSI AK dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Keuangan pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 16. Profesor Dr. Sutarman Yodo SH MH dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Hukum dan Tata Laksana pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 17. Profesor Dr. Juraid M. Hum dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Penanganan Nafza dan Radikalisme pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 18. Profesor Konder Manurung DEH PhD dalam jabatan sebagai Kepala UPT Bahasa Universitas Tadulako. 19. Dr. Asri Pirade Paseran SSI MSI dalam jabatan sebagai Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako. 20. Dr. Insinyur Abdullah Nasir MP dalam jabatan sebagai Kepala UPT Pengelolaan Lingkungan Universitas Tadulako. 21. Profesor Dr. Ramadanil MSI dalam jabatan sebagai Kepala UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi Universitas Tadulako. 22. Dr. Anita Ahmad Kasim Eskom MCS dalam jabatan sebagai Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Tadulako. Ketiga, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, di samping bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya, juga bertanggung jawab secara hukum dan administrasi atas pengelolaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerjanya. Keempat, konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 2 Mei 2023, Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Amar ST MT. Tembusan yang terhormat, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta, dan seterusnya. Pelantikan oleh Rektor Universitas Tadulako. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 bulan Mei tahun 2023,
Saya, Rektor Universitas Tadulako, dengan ini secara resmi melantik. 1. Dr. Eng A. Rusdin STMT MSc dalam jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 2. Dr. Muhammad Rusdi HMSI dalam jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 3. Dr. Insinyur Sagaf MP dalam jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 4. Insinyur Andi Arham ST MSc Eng PhD dalam jabatan sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. Kelima, Dr. Lukman M. Hum dalam jabatan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. Keenam, Dr. Insinyur Samsul Arifin MSc dalam jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. Ketujuh, Dr. Insinyur Muhammad Hibantawan MSI dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 8. Dr. Sulaiman SP dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. 9. Dr. Insinyur Rois MP dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, masa jabatan 2023-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Demikian. Saudara Dr. Eng Arusdin STMT MSc, Saudara Dr. Muhammad Rusdi HMSI, Saudara Dr. Insinyur Sagaf MP MSI, Saudara Andi Arham Adam ST MSc Eng PhD, Saudara Lukman M. Hum, Saudara Dr. Insinyur Samsul Arifin MSc, Saudara Dr. Insinyur Muhammad Hiban Toana MSI, Saudara Dr. Sulaiman SP MP, dan Saudara Dr. Insinyur Rois MP. Oleh pemerintah, khususnya pimpinan Universitas Tadulako, mengangkat dan mempercayakan kepada saudara satu jabatan di Universitas Tadulako, di mana jabatan tersebut sangat strategis dalam pengembangan kelembagaan. Kepercayaan jabatan dimaksud dalam operasionalnya sangat diperlukan tanggung jawab moral sebagai hamba Allah yang berbudi dan beribadah padanya melalui pengabdian terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab moral dimaksud berarti saudara secara ikhlas atas pengakuan jiwa dan raga kepada Allah untuk menjalankan tugas dengan benar-benar bersandar kepada kebenaran Allah dengan menjalankan tugas sesuai sumpah menurut agama saudara. Pengucapan sumpah jabatan adalah persembahan dan pertanggungan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala tindakan kebenaran ataupun kesalahan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugas dan amanah pada jabatan saudara. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saudara ucapkan, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi wabillahi watallahi, bahwa sumpah yang saya ucapkan adalah benar adanya dan saya akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan pertolongan kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan Mei tahun 2023, saya Rektor Universitas Tadulako dengan ini secara resmi mengukuhkan: 1. Saudari Dr. SC AGR Insinyur Ayen MSc dalam jabatan sebagai PLT Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Tadulako. 2. Profesor Insinyur Zainuddin PhD dalam jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako masa jabatan 2023-2027. 3. Profesor Dr. Insinyur Syukur Umar Des dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia
pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako masa jabatan 2023-2027. Keempat, Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Organisasi pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako masa jabatan 2023-2027. Kelima, Profesor Insinyur Damri AHB MSc AG PhD dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako masa jabatan 2023-2027. Keenam, Profesor Dr. Ridwan SE MSI AK dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Keuangan pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako masa jabatan 2023-2027. 7. Profesor Dr. Sutarman Yodo SHMH dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Hukum dan Tata Laksana pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako masa jabatan 2023-2027. Kedelapan, Profesor Dr. Juraid M. Hum dalam jabatan sebagai Koordinator Bidang Penanganan Nafsah dan Radikalisme pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako masa jabatan 2023-2027. Kesembilan, Profesor Konder Manurung DEA PhD dalam jabatan sebagai Kepala UPT Bahasa Universitas Tadulako. Kesepuluh, Dr. Asri Pirade Paserang SSI MSI dalam jabatan sebagai Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako. Ke-11, Dr. Insinyur Abdullah Nasir MP dalam jabatan sebagai Kepala UPT Pengelolaan Lingkungan Universitas Tadulako. 12, Profesor Dr. Ramadhanil MSI dalam jabatan sebagai Kepala UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi Universitas Tadulako. Ke-13, Dr. Anita Ahmad Kasim Eskom MCS dalam jabatan sebagai UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Tadulako. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sejahtera selalu bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan karunia, kesehatan, keafiatan, serta kesempatan kepada kita sekalian, sehingga di hari atau momen yang bersejarah ini, bertepatan dengan tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, kita dapat dipertemukan dalam rangkaian pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan bagi pejabat yang berada atau pendapat tugas tambahan di lingkungan Universitas Tadulako. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Tentu ini pengalaman pertama bagi kami untuk melantik menjelang 1 bulan lebih ditugaskan menjadi Rektor Universitas Tadulako sejak tanggal 7 Maret lalu tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya kami menyampaikan hormat kami kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini, ya, mulai dari tentunya teman-teman, dan ucapan selamat juga kepada yang telah dilantik pada hari ini, seluruh wakil-wakil rektor yang insya Allah akan mendampingi kami, ketua-ketua lembaga, dekan, wakil-wakil dekan, ketua Dewan Pertimbangan dan seluruh koordinator yang ada pada kesempatan ini, para Bapak Ibu dekan yang hadir pada kesempatan ini, wakil-wakil dekan,
kepala-kepala biro, pada wakil dekan yang hadir dan seluruh unsur yang hadir. Dan tidak terketinggalan para unsur dan mawarnita yang hadir, pendamping yang telah dilantik pada hari ini. Sekali lagi pertama kami ucapkan selamat kepada yang telah diambil pelantikan, sumpah dan jabatan maupun yang dikukuhkan pada hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mempermudah jalan kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah kita berikan. Amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, tentunya rotasi jabatan atau tugas tambahan di dalam sebuah organisasi itu merupakan suatu dinamika yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga selain kami mengucapkan selamat kepada yang telah dilantik, juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Tetapi tugas berakhir atau masa jabatan atau tugas tambahan berakhir itu bukan berarti berakhir segalanya. Kita di dalam sebuah ekosistem universitas perguruan tinggi yang ada ini merupakan satu sama lain itu saling bertanggung jawab atau berkaitan. Jadi dalam bentuk apapun, sekecil apapun tugas dan tanggung jawab pada kita, baik itu dia hanya seorang dosen, ya, tenaga pendidik dan lain sebagainya, merupakan sebuah ekosistem yang saling bertautan atau saling bertanggung jawab dalam mengemban sebuah tanggung jawab, khususnya menjalankan roda organisasi yang ada di perguruan tinggi. Bapak Ibu dan sekalian, tentunya tanggung jawab yang barusan kami yang diberikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, tentunya hal ini kita juga masih berlandaskan kepada organisasi tata laksana atau OTK yang belum berubah, masih OTK yang lama. Ini terus sedikit kami akan memberikan informasi terhadap hari ini. Sempat kami memang berkonsultasi ke pihak kementerian bahwa sebentar lagi memang OTK kita akan ditandatangani atau disahkan. Namun kemarin informasi yang kami peroleh dari Menpan RB telah mendapat persetujuan dan tinggal sekali pertemuan lagi, yaitu harmonisasi dengan pihak Kemenkumham untuk penomoran SK tersebut. Kita insya Allah akan memiliki OTK baru. Oleh karena itu pada kesempatan ini sebenarnya pelantikan transisi yang kita lakukan ini disebabkan berakhirnya masa jabatan sesuai tanggal yang ada. Bisa jadi begitu OTK baru telah terbit, bisa terjadi pelantikan kembali. Karena bisa jadi ada penambahan kepala-kepala biro juga. Kemudian ada nomenklatur yang berubah dari sistem yang ada atau jabatan atau tugas tambahan yang diperoleh. Namun demikian tanggung jawab ini kita tidak bisa berhenti dan harus kita lakukan pada hari ini berdasarkan durasi waktu atau priorisasi yang telah berakhir. Sambil menunggu OTK yang baru nantinya, tentunya sebuah organisasi tetap kita jalankan dengan landasan hukum yang masih berlaku saat ini. Oleh karena itu kepada yang berada pada kesempatan ini itu masih kita laksanakan berdasarkan OTK yang lama atau OTK yang masih berlaku saat ini. Tanggung jawab yang ada tersebut saya kira tidak akan berjauh berbeda dengan yang ada. Bisa jadi itu hanya perubahan nomenklatur yang terjadi untuk pelaksanaan tersebut. Kemudian selain dari itu tentunya rotasi-rotasi yang telah dilakukan seperti yang kami kemukakan merupakan hal yang lumrah yang terjadi di dalam suatu organisasi. Ada penempatannya di sini, penempatannya di situ, hal biasa. Namun satu penempatan dengan penempatan lain tidak ada yang lebih superior dari yang lainnya. Penempatan apapun itu, sekecil apapun, itu mempunyai tanggung jawab yang juga cukup besar. Jadi jangan ada merasa karena saya di sini tidak. Semua itu sama, maupun di level wakil rektor, maupun di level kelembagaan, maupun di level wakil dekan dan lain sebagainya. Kita mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengembangkan organisasi. Seperti yang kami kemukakan bahwa, minta maaf saya baru lihat ada tamu undangan kita dari Telkom juga hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Pak hadir. Kami mengundang khusus bahwa ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga, khususnya kepada Bapak Ibu yang telah dilantik dan dikukuhkan pada hari ini. Kedepan ini akan begitu banyak langkah-langkah yang harus kita jalani secara bersama dalam rangka pembenahan
tata organisasi, tata keuangan maupun tata administrasi yang berlaku. Sebentar lagi kita ini juga akan mengembangkan satu sistem digitalisasi yang kita akan lakukan itu secara totalitas. Sehingga di beberapa kesempatan kami selalu menyampaikan bahwa mungkin model-model aplikasi yang kita lakukan sekarang kita untuk sementara kita pending dulu. Karena sebentar lagi kita akan membangun sebuah aplikasi secara bersama yang bisa mempermudah cara-cara kerja kita. Kita harapkan kita tidak hanya bekerja keras, tapi kita dapat bekerja dengan lebih cerdas. Sebentar kita akan menghadapi akreditasi perguruan tinggi kita APT di depan mata kita. Dan kami bersyukur dan berbangga kepada unit-unit terkait yang sudah mengunggulkan beberapa prodi-prodi kita, sehingga ini akan memberikan dukungan yang besar bagi pengembangan APT kita. Kenapa ini menjadi sasaran utama? Karena akreditasi perguruan tinggi itu akan menjadi barometer khususnya kepada anak-anak mahasiswa kita pada saat beliau akan melepaskan atau menjadi alumni untuk mencari kerja di dunia kerja sana. Ini sangat penting. Nah, untuk mencapai tersebut tentunya semua lini kita harus menyatukan. Nah, harapan kami dengan tugas-tugas yang baru ini, ya, yang diemban Bapak Ibu ini dapat bersinergi dengan apa program-program yang telah kita lakukan. Ini akan mempermudah hal itu. Kita tidak perlu sekarang melihat siapa yang menduduki jabatan itu, tetapi mari kita lihat tanggung jawab dan kinerja yang harus diperhatikan. Ini jauh lebih penting ketimbang kita berdebat hanya siapa yang duduk siapa di sini. Tetapi apa gunanya kalau dia duduk dan dia juga tidak bisa berbuat. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa membangun kebersamaan, sinergitas dalam mengembangkan tanggung jawab dan kerja-kerja kita secara bersama. Saya kira ini jauh lebih penting. Sehingga dari awal dari program-program yang pernah kita tawarkan pada saat kami dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai rektor, ini merupakan satu kesatuan yang menjadi hal yang perlu kita kembangkan. Dalam beberapa kesempatan saya katakan bahwa terpilihnya saya jadi rektor adalah bukan rektor kelompok tertentu yang kemarin mendukung dari saya, tetapi saya adalah rektor seluruh universitas. Oleh karena itu, terima kasih. Kami memohon dukungan dari kita semua untuk mengembangkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Program digitalisasi yang telah dikemukakan ini menjadi hal yang sangat penting. Beberapa hari kemarin kita rapat dewas secara bersama, bahkan ini didorong untuk melakukan percepatan. Kita tahu tanpa melakukan sistem yang sekarang, kalau kita lihat beberapa pertemuan kemarin tentang reformasi birokrasi yang dilakukan melalui peraturan menteri yang baru nomor 1 2003 Menpan RB. Di situ kita lihat begitu luar biasanya reformasi lakukan. Bagaimana sistem kepangkatan itu dirubah agar bisa lebih efisien. Dan bagaimana sistem aplikasi itu dirubah agar menjadi satu aplikasi yang bisa dikerjakan secara bersama. Itulah yang juga yang menjadi cita-cita kita di sini untuk mengembangkan tersebut. Alhamdulillah kita mendapat support yang sangat luar biasa. Pengembangan IT ini menjadi hal yang menjadi sangat esensial, karena tanpa itu nanti kerja kita itu banyak kerja-kerja yang berulang. Pengarsipan kita yang begitu banyak, yang ini sering berulang-ulang kita lakukan karena kita tidak bisa melakukan itu dengan baik. Harapan kita semua yang kita kerjakan ini nanti akan lebih mempermudah atau mempercerdas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Satu hal yang paling penting adalah termasuk tujuan utama kami adalah mengembangkan sistem zona integritas. Zona integritas WBK dan WBBM. Jadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini menjadi hal yang paling penting dan ini menjadi komitmen kita bersama di lini manapun yang ada tersebut. Saya kira apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama, saya sangat mengharapkan tersebut. Penempatan-penempatan dari PD1 menjadi PR1 menjadi ini semua itu merupakan bagian yang harus kita lakukan. Pada beberapa saat lalu saya juga menyampaikan kepada teman-teman yang mendapat tugas tambahan bersama. Pengembangan ke depan tidak menjadi kalah penting, khususnya misalnya saya bilang di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini menjadi hal yang utama, menjadi salah satu center of point selain daripada penjaminan mutu yang harus kita lakukan. Sesuai dengan cita-cita kita menjadikan excellent identity bagi universitas kita dengan berbagai kajian lingkungan kebudayaan strategis. Ini kita membutuhkan roadmap penelitian yang sangat jelas untuk dikembangkan. Pengembangan penelitian-penelitian tidak hanya saja di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Kita sampai sekarang saya titipkan tadi misalnya ke lembaga penelitian, tolong kita dibuatkan profil untuk penelitian kita.
bagaimana kekuatan-kekuatan prasarana kita, bagaimana kekuatan sumber daya manusia kita ya yang telah dihentikan, bagaimana haki-haki kita yang sudah ada. Ini tentunya menjadi penguatan pada tatkala kita akan melakukan pengembangan kerjasama yang ada. Keberadaan juga harapan kami kepada Bu Ayan sendiri yang untuk mengembangkan. Bu Ayan ini juga dipakai di berbagai universitas yang lainnya. Dan ini harapan kita juga melalui pengembangan kerjasama tersebut, hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tidak kalah pentingnya ke depan, saya juga memintakan kepada khususnya dosen-dosen baru kita yang kemarin saya ambil sumpah dan jabatan. Ini saya ulang kembali. Untuk kembali kita menggairahkan untuk melaksanakan pendidikan lanjutan yang berada di luar negeri. Ini sangat kecil sekali kita punya alumni luar negeri beberapa tahun terakhir ini. Ini menjadi harapan. Oleh karena itu titipan juga kami melalui UPT Bahasa tentunya. Ini kita akan lebih tingkatkan semaksimal mungkin. Mungkin kita cuma bukan hanya bahasa Inggris saja, tetapi kita punya kemampuan bahasa Prancis, mungkin bahasa China, mungkin juga bahasa Arab yang kita kembangkan di situ. Dan ini kenapa? Karena begitu banyak tumpuan-tumpuan harapan untuk beasiswa untuk masuk untuk beberapa negara-negara tersebut. Saya kira ini ke depan juga menjadi hal yang sangat penting bagi kita di penelitian, di pengembangan masyarakat, khususnya di bidang kemahasiswaan. Ini kami titip juga kepada Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Ini perlu peningkatan karena kita sudah mulai mengikuti beberapa kompetisi-kompetisi yang sangat penting, ya kan, kompetisi yang bersifat nasional maupun internasional. Harapan kita melalui perkembangan ini atau pada periode kita juga ini, kita akan memberikan supporting yang besar, baik melalui mitra-mitra kita untuk memberikan supporting maupun pengalokasian anggaran untuk adik-adik mahasiswa kita untuk agar dapat berkiprah dengan baik. Saya kira apa yang menjadi catatan Mas Menteri tadi pada pidato yang kami bacakan pada 2 Mei itu merupakan sebuah tantangan baru bagi kita ke depan. Begitu banyak platform-platform yang dilakukan dan ini menjadi sangat penting. Kepada wakil-wakil dekan juga yang baru diangkat, saya kira ini kerja sama dengan tim keseluruhan. Kepada teman-teman yang telah mengakhiri masa tugasnya, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Bukan berarti mengakhiri itu mengakhiri semuanya, tapi tolong kita saling bersinergi dan membantu satu sama lainnya. Tanpa kekuatan bersama kita tidak akan mampu. Dalam beberapa kesempatan saya bilang ada satu jargon baru yang kita kembangkan, bahwa pengembangan yang kami sebut dengan nama one click, yaitu kita harus nantinya seluruh sistem aplikasi kita itu melalui single sign on atau SSO yang akan dikembangkan bagi pengembangan kita. Jadi harapan kita baik sistem pembelajaran, keuangan dan sebagainya nanti akan semua masuk di dalam satu aplikasi yang disebut dengan aplikasi one click. Sehingga kami sebutkan one click itu adalah satu untuk semua dan semua untuk satu pelayanan yang dilakukan. Kedepannya kita bersyukur, insya Allah untuk membangun sistem aplikasi yang kita bangun tersebut, yang insya Allah kurang lebih 1 sampai 2 tahun ke depan yang kita akan kerjasamakan dengan pihak Telkom University. Ini harapan kita mendapat dukungan dari seluruh pihak, dari seluruh teman-teman yang dilantik dan semua unit yang ada. Karena pekerjaan besar kita ke depan adalah bagaimana kita mengentry data-data kita agar bisa menjadi sebuah data yang terintegrasi. Melakukan itu. Kemudian kita juga kemarin mendapat supporting dari rekan-rekan dari Telkom University atau dari Telkom. Insya Allah yang tadinya kita punya kekuatan untuk internet dengan cuma 1,5 giga bandwidth kita, insya Allah ke depan ini Mei ini nanti kita akan sebentar menandatangani kontrak, kita punya bandwidth itu bisa sampai 3,5 giga. Harapan kita melalui bandwidth ini, kita harapkan tidak ada yang lalot-lalot lagi pada saat kita membuka internet. Akan kita lakukan perbaikan semua sistem email kita, email institusi yang menjadi syarat untuk kita masuk ke jurnal-jurnal, itu nanti akan kita perbaiki secara keseluruhan. Agar yang sementara ini yang kita pakai melalui Zimbra itu semua masuk ke Zimbra ini kita masuk ke yang tidak bisa terbaca, iya kan? Sehingga ini akan kita perbaiki secara keseluruhan. Begitu juga kita mendapatkan kesempatan mempunyai aplikasi Microsoft nantinya yang seluruh akademika itu mendapatkan layanan yang gratis dengan yang berlisensi. Ini juga sangat penting bagi kita lakukan. Semua ini kita lakukan untuk pengembangan tersebut selain dari sistem bandwidth, dan ini perlu kerja-kerja keras. Karena ini kita akan mulai dari awal, mulai dari entry data yang kita lakukan selama kurang lebih 1 dan 2 tahun ini. Saya kira apabila ini tercapai secara bersama Bapak Ibu sekalian,
apa yang kita harapkan nanti kerja-kerja yang lebih cerdas dan lebih baik, itu jauh lebih baik ke depan insya Allah. Sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada rekan-rekan, teman-teman yang telah dilantik dan dikukuhkan. Harapan kita kerja-kerja bersama kita ini nantinya tentunya membuahkan hasil yang baik. Sekali lagi saya bilang kepada teman-teman, jangan merasa saya ditempatkan di sini mungkin lebih baik di tempat yang lain, tapi kita punya kedudukan yang sama, mempunyai tanggung jawab yang sama, sehingga kalau kita mau memperbaiki institusi, mari kita melakukan itu bersama. Dan kepada rekan-rekan yang telah mengakhiri masa tugasnya juga seperti itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Profesor Dr. Nur Ali selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebelumnya, yang juga banyak berkiprah untuk pengembangan ini. Tentunya harapan-harapan kita, pengalaman-pengalaman yang masih ada ini, tolong kita bisa bersinergi dan saling sharing untuk pengembangan-pengembangan tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya harapan kita sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridai semua langkah-langkah kita untuk mengerjakan tugas-tugas kita yang lain, baik yang diperpanjang masa tugasnya maupun yang mendapat tugas-tugas yang baru. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak hal-hal yang belum kita sampai lakukan, tetapi itu insya Allah kita akan perbaiki ke depan. Dan satu lagi, ada beberapa program nantinya, kebetulan di sini ada Bapak Ibu Dekan. Sebelum kami akhiri, nantinya setelah ini kita akan rutinkan juga, akan adanya semacam pertemuan yang rutin setiap mingguan. Ini sangat penting sekali dalam rangka kita dapat mengassessment atau mengevaluasi apa hal-hal yang terjadi pada setiap minggu, untuk kita dapat mengambil kebijakan yang lebih baik, yang cepat. Karena ini perlu sekali kita lakukan. Sinergitas ini nantinya bisa kita lakukan di tingkat-tingkat rektorat khususnya. Bisa juga kita akan mendatangi ke tempat universitas atau fakultas-fakultas yang ada, supaya kita bisa lebih cepat mengetahui kira-kira permasalahan apa yang dihadapi, bagaimana model penanganannya kita lakukan secara bersama. Oleh karena itu, dukungan semua pihak saya kira menjadi sangat penting. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada teman-teman, dan juga permohonan maaf sekiranya dalam beberapa hari ini atau dalam tugas-tugas kami dalam pengambilan keputusan ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami tahu keputusan seorang pimpinan tidak akan mungkin menyenangkan semua pihak, tetapi hal itu saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.